Mbak Ai, halo, halo. Oh iya Ibu, baik Ibu, silakan. Saya, ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati tim dari Salemba Group, yang saya cintai anak-anak semuanya, juga kepada mahasiswa PPL. Ini ada Kak Diah, anak-anak ini dari mahasiswa PPL yang akan mendampingi anak-anak nanti ya. Oke, hari ini bimbingan konseling akan diisi oleh Salemba Group, akan memberikan informasi tentang tip and trik memilih PTN ya, dan lain-lain. Mohon anak-anak diperhatikan dengan baik, mencari tempat duduk yang nyaman supaya mendapatkan informasi sebaik-baiknya ya. Kemudian tolong diperhatikan, nanti bertanya-tanya dan lain sebagainya, karena biar anak-anak menambah wawasan, menambah pengetahuan, yang akhirnya nanti kalian bisa tambah pinter semuanya. Demikian awal sambutan dari Ibu selaku guru pembimbing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya waktu saya serahkan kepada dari Salemba. Mbak Ai, monggo Mbak, silakan Mbak. Iya, terima kasih Ibu. Saya coba presentasi ini. Suara saya terdengar Ibu? Dengar ya? Iya. Oh, ada suaranya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman, terima kasih Ibu, ada kakak PPL juga, salam kenal semuanya. Mohon maaf mengganggu waktu kalian dulu ya sebentar. Kakak mau ada info seputar PTN. Mungkin sebenarnya sebagian besar sih info yang akan saya berikan. Saya yakin teman-teman udah pada tahu, apalagi mungkin yang sering ke BK, yang sering ikutin pelajaran BK, pasti Ibu juga sudah banyak memberikan informasi. Tapi tidak ada salahnya kalau kita berbagi info-info terbaru mungkin ya gitu, atau enggak kita sharing-sharing gitu ya. Oke. Nah, di sini judulnya kita akan kupas tuntas sistem seleksi masuk PTN. Teman-teman sebelumnya saya mau tahu nih, sudah ada bayangan belum sih kalian mau masuk PTN mana? Boleh silakan. Ada yang mudah-mudahan yang sudah punya rencana dikabulkan ya dan mencapai impiannya. Oke, di mana aja nih? Mbak Ai, mohon maaf, suaranya Ibu. kok krusek-krusek ya? Suaranya krusuk-krusuk. Mbak Ai, tahu suara Ibu jelas enggak? Suara saya Putus-putus. Suara Ibu kurang jelas saya dengar, Bu. Ya sama, suara Mbak Ai juga kurang jelas, putus-putus. Oh, ya? Iya. Ya, teman-teman yang lain gimana? Tolong yang lain. Dia gimana suaranya ini jelas enggak? Enggak, Bu. Putus-putus gitu, kresek-kresek. Oh, dia suaranya cakep nih. Oke, sebentar Ibu. Iya, mungkin ganti posisi atau gimana? Suara Coba saya Coba saya ganti device yang satu ini lagi ya, Bu ya. Jangan pakai headset ya, Mbak. Mbak Ai jangan pakai headset.
Kalau pakai headset malah suaranya jadi kerusuk-kerusuk, malah nggak jelas, kadang kecil gitu. Biasa aja gitu. Mbak Dia, suara Ibu jelas nggak nih? Jelas, Bu. Tuh, jelas Mbak. Iya. Oke, Ibu, suara saya sudah terdengar jelas? Oh sudah, Mbak Nur sudah jelas. Mbak Nur jelas. Sebentar, Ibu. Kalau pakai headset malah jelek Mbak. Udah di mana-mana Ibu sering ikut webinar, ikut Google Medium. Kalau pakai headset jelek memang kadang-kadang begitu. Posisi coba. Ya, ini saya ganti pakai apa? Pakai handphone, Ibu, suaranya udah bagus? Bagus tuh. Nur Aini jelas, Nur. Oke, siap. Iya. Oke. Saya share screen-nya dari laptop berarti. Halo, Nur Aini belum Mbak? Belum keluar itunya, presentasinya. Oh iya. Presentasinya belum? Iya, Ibu, sebentar. Kayaknya nih laptopnya. Sebentar. Ibu, sebentar, Ibu, saya ganti dulu laptopnya. Iya, atau Ai silahkan. Ya, mungkin sebelumnya saya pastikan dulu sama teman-teman. Silakan diisi dulu ya untuk absensinya. Ada yang belum diisi mungkin? Nggak bisa lagi. Oke, sambil menunggu PPT-nya, mohon maaf ya Ibu, ini tadi udah bagus tapi mungkin ada trouble, entah sinyalnya apa bagaimana. Saya coba di sini aja sambil menunggu PPT-nya. Jadi teman-teman gini ya, kita pertama akan bahas dulu tentang SMPTN. Nah, kebetulan nih untuk SMPTN ini kita udah sama-sama tahu gitu. Mungkinan BK juga sudah menginfokan ya Bu. Kalau SMPTN ini, betul, SMPTN ini adalah jalur yang paling gampang sepertinya gitu ya Bu ya. Karena bisa kita persiapkan selama 5 semester. Nah, kebetulan nih teman-teman di sini kan sekarang berarti sudah kelas 11, sudah mau dapat rapot semester 4 begitu ya Bu ya? Iya, betul. 4. Betul, sudah mau dapat 4 semester. Nah, ini untuk dapetin kuota SMPTN ini, teman-teman harus siap-siap semester 1 sampai semester 5 itu nilai-nilai kalian itu harus selalu naik untuk mendapatkan kuota. Nah, kuota tiap sekelas itu beda, tiap sekolah itu berbeda-beda.
ada yang dapatnya 40%, ada yang dapatnya mungkin bisa lebih kecil dari itu. Nah, itu bergantung apa? Itu bergantung kepada sekolahnya, akreditasi sekolahnya. Nah, kalian harus bersyukur nih masuk di 105 gitu kan. Akreditasinya sudah apa Ibu? Sudah A ya Bu ya? A, sudah A. Iya, alhamdulillah akreditasinya sudah A. Berarti kalau akreditasinya A, nanti yang dapat kuota itu adalah yang 40% terbaik di sekolahnya. Gitu. Nah, nih teman-teman harus coba mulai cek lagi nih. Sekarang berarti ada dua kesempatan buat teman-teman, ada dua semester lagi untuk memperbaiki nilai-nilai kalian. Idealnya untuk mendapatkan kuota ini selalu naik setiap semester nilainya gitu. Nah, nilai apa aja? Harusnya sih semuanya selalu naik, tapi ada nilai-nilai persentil yang harus kalian perhatikan. Nah, coba mulai dicari sekarang kalian jurusannya tuh mau jurusan apa sih gitu kan. Oh Kak, ini kebetulan 11 IPA. Saya mau fisika. Fisika itu harus bagusnya itu di mata pelajaran apa? Saya mau masuk teknik kimia, teknik mesin, teknik industri. Nah, itu harus bagus tuh nilai-nilai mata pelajaran apa. Nah, itu harus coba dicari tahu begitu. Sampai sini dulu mungkin ada yang ditanyakan, silahkan. Ya, silahkan tanya. Yuk, Ya, kemarin. Ya. Saya kalian lagi ini ya Bu ya, lagi siapin PPT. Ya, siap-siap tanya Neng. Boleh. Vanessa, Rahman, kemarin kan udah Ibu jelasin tuh, ya, yang hadir di sini. Starla, kemudian ada siapa tuh Nilu, ya, kemudian ada ya, ada Altof, ada Nafisa, silakan, ayo tanya Starla, Vanessa gitu. Tanya ke mbaknya, Mbak Nur Aini, silakan. Yang menjadi pikiran kalian apa-apa gitu, coba kamu tanya. Yuk. Yang lainnya juga boleh, ada Feni, ada Intan. Silakan Intan, tanya Tan. Intan. Rahman, boleh Fadil, boleh. Silahkan tanya, ayo. Oke, teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Kalau tidak, boleh di chat atau langsung. Boleh nulis di chat boleh. Ya, silahkan. Ya. Kirim ke email aja, Kak. Email aja. Oke, sambil menunggu teman-teman yang bertanya dan PPT-nya siap, iya, Bu. mungkin saya yang akan, oh ya, Amnesti boleh mau bertanya mungkin? Oke, ada yang mau bertanya? Udah dikirim belum? Ini mau dikirim. Oke, sambil menunggu, Ibu mohon maaf ya. Coba saya mau bertanya, di sini teman-teman kira-kira minatnya mau pada kemana teman-teman? Mau ngambil PTN mana? Ada yang sudah mulai, aduh saya mau ngelis nih gitu kan, saya mau ngambil UNJ, mau ngambil UI mungkin, boleh. Kalau dari IPA sih kemungkinan biasanya sudah pada siap, sudah pada punya tujuan gitu ya.
Oke, ada? Kalau saya Universitas Indonesia, Kak. Oke, silakan Rahman, ada yang mau ditanyakan? IPA banyak yang mau ngambil kedokteran. Oh, oke. Nah, ini biasanya begini ya Ibu, kalau SNM itu sangat berkaitan sama alumni. Nah, ini untuk kedokteran nih, Siti Mardia, kedokterannya mana nih? Ibu masih di mute, Ibu. Iya, jadi anak IPA ini dari hasil informasi-informasi yang saya gali kemarin itu, pembinaan itu banyak yang pengen jurusan kedokter, psikologi gitu. Ini banyak malahan. Ya, nah silahkan. Oke, nah kalau mau kedokteran sebenarnya inti dari SNM ini sih memang teman-teman harus nyari alumni dulu. Alumni itu banyaknya di mana sih Kak? Alumni itu harus kayak gimana? Alumni itu harus yang satu PTN, lebih bagus lagi kalau sama-sama satu jurusan sama kalian. Misalkan, Kak, banyak nih dari 105 itu kedokteran UPN. Nah, peluangnya itu besar buat kalian kalau memang sudah ada alumninya. Ya, teman-teman, kebetulan PPT-nya sudah bisa diakses. Mohon maaf ya atas gangguan teknisnya. Oke. Kalau sudah bisa dilihat, mohon diinfo ya teman-teman. Udah bisa dilihat belum? Halo teman-teman, sudah bisa terlihat? Sudah, Kak. Oke. Sudah, Kak, sudah terlihat. Terima kasih atas responnya. Nah, ini teman-teman, kalau misalkan kalian, duh Kak, saya masih bingung nih Kak, mau di mana gitu kan. Nah, di sini ada 8 universitas terbaik di Indonesia. Misalkan ada UI, ada Undip, ada ITS, ada Unpad, ada IPB. Kebetulan IPB untuk tahun kemarin itu dia menjadi hampir mengalahkan yang biasanya selalu ya di nomor pertama UI gitu kan. Itu banyak sekali peminatnya dan memang untuk nilai-nilai yang masuk juga jadinya semakin tinggi untuk IPB. Ada ITB, ada UGM dan UNER dan juga PTN-PTN lainnya gitu. Nah, pertama kita akan bahas deskripsi jalur atau ada berapa aja sih Kak sebenarnya jalur masuk ke PTN itu. Nah, yang mungkin kalian sudah pada tahu tadi dari awal Kakak juga sudah sedikit menyinggungnya. Pertama itu ada jalur SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri gitu kan. Nah, ini kuotanya kalau bisa dibilang ini adalah jalur yang paling gampang sebenarnya teman-teman. Kenapa? Karena untuk mendapatkan kuota SNMPTN ini itu waktu mendapatkannya cukup panjang. Dari semester 1 sampai semester 5. Nah, tadi kan teman-teman udah mau ke semester 4 nih. Jadi ada 2 semester lagi buat teman-teman untuk memaksimalkan agar teman-teman dapat kuota SNMPTN. Berapa sih Kak kuota SNMPTN ini? Itu sebesar 20% dari daya tampung kuota PTN. Gitu. Berdasarkan di sini ada berdasarkan hasil penelusuran prestasi dan portofolio akademik. Lalu di sini juga biayanya ditanggung pemerintah. Jadi di sini gratis teman-teman, gratis, tidak ada biaya pendaftarannya gitu ya. Tapi oh Kak, kalau kayak gitu gratis juga dong biaya untuk kuliahnya. Kalau itu enggak ya. Jadi hanya biaya pendaftarannya aja. Beda lagi kalau misalkan Kak,
saya nggak mau SNMPTN, saya tipe pejuang. Oke, berarti ini kalian harus sudah siap untuk SBMPTN. Seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Nah, ini kuotanya ini lebih besar daripada SNMPTN. Kalau tadi SNMPTN atau biasanya dibilangnya SNMPTN itu hanya 20%, kalau untuk SBMPTN itu 40%. Yang tadi 20, SBM itu 40%. Nah, ini kayak gimana? Ini seleksi bersama. Yang namanya bersama itu berarti banyakan dong. Banyakannya kayak gimana? Jadi, kalian itu bersaing tidak hanya satu angkatan. Kalau SNM, kalian saing satu angkatan aja. Kalian lulus tahun berapa, ya udah, berarti seleksinya nanti hanya di angkatan itu saja, gitu kan. Nah, kalau untuk SBM, jadi nanti lulusan kalian, angkatan kalian maksudnya, lalu satu angkatan di atas kalian, satu angkatan lagi di atas kalian. Berarti ada 2 angkatan di atas kalian yang berhak ikut bersaing dengan kalian. Makanya itu kuotanya lebih banyak daripada SNMPTN, yaitu sebesar 40%. Nah, di sini yang uniknya untuk SBMPTN, untuk seleksinya ini sekarang itu menggunakan sistem UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Tulis tapi berbasis komputer ya teman-teman. Jadi kalian nanti tesnya menggunakan komputer. Nah, kriteria lain di sini disepakati nih di PTN menggunakan sistem penilaian itu TRB namanya, teori respon butir. Mungkin kalau teman-teman dulu mendengar, oh UTBK atau SBM itu kalau misalkan benar plus 1 poin, kalau misalkan salah kalian minus misalkan 1 poin. Dulu kan kayak gitu. Nah, kalau dulu memang betul seperti itu. Jadi daripada kalian isi, kalian tidak tahu jawabannya, lebih baik dulu itu tidak diisi karena sistemnya penilaiannya plus minus. Kalau sekarang itu menggunakan teori respon butir. Teori respon butir itu kayak gimana? Nah, mau kalian salah, mau misalkan nanti nebak-nebakan, itu sebenarnya tidak ada konsekuensi minus. Jadi kalian bisa aja diisi aja dulu. Mana tahu nanti betul gitu kan jawabannya. Itu sedikit perbedaannya. Lalu untuk masalah biaya memang ini ditanggung oleh si peserta gitu kan. Jadi kalian daftar nanti ya memang ada biayanya begitu. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu, teman-teman silakan. Kalau tidak ada boleh direspon, tidak ada. Kalau ada boleh juga silakan langsung bertanya. Tidak ada, Kak. Tidak ada. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang terakhir, untuk masuk PTN itu ada jalur mandiri, yaitu jalur suka-suka sendiri. Kayak gimana sih itu? Nah, kenapa Kak dibikin suka-suka sendiri? Karena di sini mandiri itu tergantung pada PTN-nya. Mau dia mengadakan jalur mandiri silakan, tidak mengadakan juga tidak apa-apa. Lalu untuk soal-soalnya, tipe-tipe soalnya itu tergantung kepada si PTN. Makanya kalau saya bilang ini jalur suka-suka PTN-nya sendiri begitu ya. Dan kuotanya di sini maksimum 30% dari daya tampung. Berarti sisanya nih gitu kan. Kalau digabungin berarti berapa tuh? 70, 80, 90. Kalian tahu nggak yang 10%-nya kemana? Kan harus 100% nih. 10%-nya ada yang tahu nggak? Kemana sih, Kak? Nah, kalau kalian masih bingung, 10%-nya itu kemana, Kak? Ini kan totalnya 90, harusnya 100 dong, gitu kan. Yang 10%-nya ini, teman-teman, itu sebenarnya di antara 3 jalur ini, ada jalur yang lain. Kalau di UI mungkin ada PPKB, ada lagi misalkan di universitas lain, misalkan ada jalur-jalur tertentu. Ya, intinya itu 10% untuk jalur di luar yang umum. Kalau saya sebutkan ini adalah SNM, SBM, sama Mandiri itu adalah jalur yang umum. Nah, yang 10% itu bisa digunakan untuk jalur-jalur yang lain. Begitu. Oke, coba kita lanjutkan. Nanti kalau saya kecepatan atau teman-teman mau bertanya, silakan langsung di
sanggah aja ya teman-teman. Oke, Yang keluar ya? Kenapa? Nggak tahu, kayaknya Tasya nyuci terus ketinggalan, habis itu airnya bleber kayaknya dia. Oke, kita lanjutkan. Jasmine, tolong di Rangkuman untuk jadwal Jasmine. SMPTN, UTBK, dan SBMPTN. Oke. Ini sekilas saja ya teman-teman. Kalau nanti sih untuk kalian ini pasti berbeda-beda ya. Nanti kalian harus registrasi akun, pengisian PDSS ini oleh sekolah, lalu nanti ada baru pendaftaran SMPTN, kayak gitu-gitu ya, ada pengumuman SMPTN, barulah nanti ada pendaftaran untuk UTBK gitu. Nah, UTBK ini yang tadi digunakan untuk seleksi SBMPTN. Itu hanya sekilas saja ya, karena nanti di masanya kalian itu tanggal-tanggalnya pasti berbeda, makanya saya agak di skip aja ya. Nah, di sini nih, bagaimana siswa dapat ikut SMPTN? Nah, tadi di awal saya sudah singgung nih, kalian harus bersyukur masuk ke 105 ya. Di sini, akreditasi sekolah itu sangat berpengaruh. Berpengaruhnya kemana? Ke banyaknya kuota yang didapatkan oleh sekolah. Kalian itu sekolahnya akreditasinya A, berarti 40% terbaik di sekolah kalian akan mendapatkan kuota. Yang B itu 25%, C dan lain-lainnya itu hanya 5%. Jadi kalau kalian akreditasinya bagus, berarti peluangnya juga akan bagus gitu. Nah, terus apalagi Kak yang mempengaruhi dapat SMPTN ini? Nah, di sini nih ada rekam jejak akademik semester 1 sampai 5. Nah, tadi di awal saya juga udah singgung. Perhatikan nilai-nilai kalian semester 1 sampai semester 5. Kalau untuk IPA, berarti di sini nih ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fisika, kimia, dan biologinya. Itu harus diperhatikan. Perhatikan gimana? Idealnya setiap semester kalian harus selalu naik. Kalaupun tidak naik, jangan sampai turun. Gitu ya. Nah, lalu yang kalau IPS kita skip aja karena kebetulan teman-teman IPA ya. Dan bahasa, oke. Persaingan SMPTN. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih, kebetulan saya punya data dari 2014 sampai 2019, pesertanya 700-an. 700, 800, 600, dan lain-lain. Yang lolos hanya ada yang 100, paling tinggi lolos itu 137. Di sini persentase kelulusannya tidak ada yang mencapai 20%. Artinya apa teman-teman? Artinya kalian butuh strategi. Kalian butuh cermat dalam menentukan pilihan nanti. Jadi ketika kalian sudah dapat kuota, kalian juga tidak asal-asalan, oh ya Kak, saya mau milih ini aja. Enggak. Jadi kalian harus hati-hati, harus memperhatikan, harus cermat, gitu kan. Nah, lanjutkan. Terus apa Kak yang harus diperhatikan itu? Nah, di sini kita lihat penilaian SMPTN. Pertama, jenis kelas dan akreditasi sekolah itu tadi ya di awal sudah disinggung. Jenis kelas, kalian itu kan ada kelas IPA, ada kelas IPS, mungkin ada sekolah yang punya kelas bahasa. Kebetulan kalian kelas IPA. Nah, yang kelas IPA, kalau saya pribadi, saya tidak menyarankan kalau kalian mau lintas jurusan. Karena sangat disayangkan nilai-nilai IPA kalian ketika kalian lintas jurusan, itu nilai-nilai kalian akan ada yang dikonversi. Ketika nilai dikonversi, itu artinya kalian akan menurunkan standar nilai kalian. Jadi, kalau IPA, ya pilihlah jurusan-jurusan IPA. Kalau IPS, ya sudah pilih IPS. Itu lebih disarankan. Yang kedua, nilai rapot. Nah, nilai rapot nih, yang mana Kak? Yang 1-5 tadi. Lalu kalau UN di sini ya, kalau UN kebetulan kita sudah tidak ada UN, jadi tidak perlu risau ya teman-teman, sudah nggak pusing lagi harus mikirin UN. Lalu di sini yang ketiga ada peringkat paralel siswa. Nah, saya mau nanya nih, teman-teman sudah tahu peringkat paralelnya belum? Halo?
Masih pada ada? Halo? Yo. Ibu, ini sudah pada tahu peringkat paralelnya belum ya? Ada yang sebagian sudah tahu, ada yang belum. Karena kemarin kita kasih taunya, saya ngasih taunya yang terakhir ini kemarin adalah semester peringkat kelas. Yang paralel belum. Betul. Biasanya sih nanti tahu, kelas 12 ya Bu ya? Ada yang tahu kok, kelas semester 1, semester 2 udah ada, ya. Betul. Tahu. Ya, peringkat paralel ini sangat berpengaruh ya teman-teman, karena sebenarnya SNMPTN ini saingan kalian yang pertama itu bukan di luar sekolah, tapi di dalam sekolah. Kenapa? Nah, kalian biasanya nanti sama ibu mungkin pasti itu diarahkan. Kalian jangan sampai nih memilih PTN yang sama, jurusannya juga sama, gitu kan? Dengan siapa? Dengan teman-teman yang memiliki peringkat paralel atau yang masuk pada anak-anak yang eligible, yang dapat kuota SNM. Nah, jadi kalau paralel kalian kelima misalkan, pasti itu dapat undangan ya. Jadi kalian nggak boleh nih memilih PTN prodinya sama dengan yang peringkat paralelnya yang keempat, yang ketiga, yang kedua, apalagi yang pertama. Nah, biasanya itu nanti sama ibu dibimbing tuh, yang kayak gitu-gitu. Jadi teman-teman sebenarnya alangkah lebih baiknya harus udah aware, harus sudah mencari tahu saya tuh paralel keberapa sih, gitu kan. Biar nanti juga akan memudahkan kalian untuk mengetahui gitu kan di sekeliling kalian tuh teman-teman tuh yang IPA itu daftarnya apa aja sih gitu. Berarti kalian harus cari alternatif lain nih kalau misalkan ada yang sama gitu ya. Lalu ada prestasi lain. Ada juga di sini rasio alumni yang diterima. Nah, ini selain nilai raport ada yang lebih penting, yaitu alumni. Kalau rasio berarti banyaknya ya, gitu kan. Atau ada alumni nggak sih? Alumni di mana? Alumni di PTN yang kita inginkan, gitu kan. Dan juga kalau di bawah di sini nih, yang memang sudah diterima dan tujuannya sama kita, prodinya sama, gitu kan. Alangkah lebih bagusnya kalau PTN-nya sama, prodinya atau jurusannya sama. Nah, kita tinggal ngekor aja nih. Yang penting nilai kita harus ada di atas alumni. Begitu. Nah, ketika kalian sudah masuk ke PTN, di sini nih ada yang selanjutnya, ada tren IPK alumni. Ini juga sangat berpengaruh ternyata. Kalau ternyata alumni kita sudah masuk, misal contohnya, Kak, saya ada alumni di UI, ternyata IPK-nya nggak bagus, itu juga akan berpengaruh terhadap sekolah. Jadi teman-teman ketika nanti sudah mendapatkan kuota SNMPTN, kalian harus bertanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Ya berarti kuliahnya harus benar gitu kan. Nilai IPK-nya juga harus bagus. Kalau IPK kalian bagus, kuliahnya juga benar, nanti ke juniornya, ke sekolahnya juga dampaknya bagus. Nah, ini semuanya masuk di track record-nya sekolah. Begitu. Oke, ada yang ditanyakan? Kita lanjutkan kalau tidak ada. Nah, di sini nih, Kak, saya sudah dapat kuota, tapi kok saya masih nggak bisa masuk SNM ya? Kenapa? Gitu. Padahal saya sudah memperjuangkannya selama 5 semester. Pertama, di sini kemungkinan ada kesalahan pilih prodi. Prodi ini jurusan ya. Pilih prodi. Nah, prodi itu kan harus sesuai sama kita, gitu kan. Sesuai kitanya sama apa? Sama nilai mata pelajaran kalian. Misalkan kayak gini, kalau saya mau masuk kedokteran itu butuhnya nilainya apa aja sih, Kak? Oh, berarti harus tingginya biologi sama apa nih, gitu. Nah, itu harus cocok, teman-teman. Kalau misalkan kalian nggak cocok, nanti di SNM itu akan sedikit mengurangi poin. Gitu. Selain nilai, berarti ini harus ada kecocokan nih dengan mata pelajaran. Gitu. Dan kesalahan pilihan prodi di sini bisa juga karena kalian tidak sesuai dengan minat dan bakat. Misalkan ikut-ikut aja atau enggak, saya kata orang tua saya harus ke sini, Kak. Nah, teman-teman itu harus
coba mulai berkomunikasi sama orang tua, berkomunikasi dengan diri sendiri. Caranya kayak gimana komunikasi diri sendiri? Ya kalian harus menggali gitu kan. Kalian itu minat dan bakatnya di mana? Itu sekarang memang banyak ya, banyak info-info. Kalau kalian mau ikut-ikut yang kayak gitu udah banyak banget gitu ya. Jangan sampai kalian salah ngambil jurusan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kesalahan urutan pilihan prodi. Nah, ngurutin prodi, ngurutin PTN itu jangan sampai ketukar teman-teman. Harus nilai yang tinggi pertama, PTN yang golongan pertama dulu di awal. Baru pilihan kedua itu kita harus turunin standar PTN-nya, turunin juga standar nilainya agar nanti kita bisa lulus gitu. Jadi benar-benar harus diurutin. Nah, lalu ada info nih di sini di pilihan PTN. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan kita boleh memilih 2 PTN, 3 jurusan gitu kan. Intinya boleh memilih 3 tuh dulu tuh. Kalau sekarang kita hanya boleh memilih 2. Bisa memilih 2 jurusan di 1 PTN atau memilih 2 PTN masing-masing 1 jurusan atau 1 prodi. Itu dikurangi dari tahun kemarin gitu ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, tidak memenuhi standar minimal. Ya, ini sudah jelas ya. Kalau nilai yang dibutuhkannya rata-rata lulus itu 85 misalkan. Kita punya 84. Kita milih nih yang 85, ya itu sudah jelas kalau kita tidak sesuai dengan standar minimum. Nah, berarti kalian harus mencoba mencari info nih gitu kan. Berapa sih kedokteran itu standarnya? Kedokteran UI berapa? Kedokteran UPN berapa, kedokteran Unpad berapa. Nah, itu coba mulai digali gitu kan. Oke, ada yang ditanyakan teman-teman sampai sini? Tidak ada? Nggak ada kok. Tidak ada, Kak. Oke. Terima kasih, kita lanjutkan. Nah, kebetulan nih kakak mau menyampaikan juga kalau di SG, ada yang sudah tahu SG belum? Ini kakak dari tadi ngomong mulu dari mana sih gitu kan. Ya kakak sampai lupa loh, mohon maaf ya. Tadi mengenalkan diri kakak dari SG. Tadi nama kakak kebetulan alhamdulillah sudah dikasih tahu sama ibu. Kakak tuh Ainur Lailun teman. Di sini ada klinik pemilihan prodi dan PTN. Ada KP3. Jadi kita ada konselornya. Jangan sampai kalian sudah dapat kuota, kalian kebalik nih ngurutin prodinya, kebalik bisa nggak lulus Kak? Ya iya, kalau nilai yang tinggi jadi yang pertama nih kalian mental, mungkin nggak kalau ternyata yang kedua itu nilainya lebih tinggi kalian bisa lolos? Itu nggak mungkin. Itu apa ya namanya, kalau menurut saya tuh diibaratkan kalau teman-teman ada yang main PUBG, kalian itu kayak lagi main PUBG, mati gara-gara zona. Jadi sebelum tempur, kalian itu sudah KO duluan. Nah, itu yang harus kalian tahu gitu ya. Coba nyari-nyari info tadi berapa sih, gimana sih saya ngurutinnya. Nah, kebetulan di SG kita ada konselingnya, beserta ada aplikasi dan kakak konselornya gitu. Oke. Nanti kalau ini, nah ini ya teman-teman contoh aplikasinya kayak gini, ini bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Jadi nanti kalian ketahuan tuh ngurutin prodinya benar nggak sih? Terus jurusan saya ini harus dari IPA atau dari IPS? Karena ada kayak gini teman-teman, ada yang kayak geografi deh contohnya. Geografi di UI, itu yang harus tingginya apa? Dia tuh harus dari IPA atau dari IPS. Sedangkan kalau misalkan kita lihat di UNJ, pendidikan geografi itu bakalan berbeda lagi standarnya dengan UI. Nah, itu beda-beda. Nah, yang kayak gitu-gitu sebenarnya di sini sudah ketahuan, oh ya geografi itu harus dari IPA kalau di UI. Terus mata pelajaran yang harus tingginya ini. Standarnya tahun kemarin berapa sih nilainya? Nah, ini teman-teman nanti akan kedetek di aplikasi kita. Kayak gini. Jadi kalian tinggal masukin nilai rapot aja 1 sampai 5. Nanti keluar deh hasilnya. Nah, nanti hasilnya itu bisa bisa sharing sama konselornya gitu. Oke.
Duh, masih banyak nih teman-teman para pejuang SBMPTN. Apalagi ya intinya kalian kalau mau masuk SBMPTN, mau siap-siap SNMPTN ya SBMPTN berarti memang harus siap untuk tes. Tesnya kita ada 2 ya teman-teman. Kelompok ujiannya di sini ada Saintek dan ada Sosum, atau sekarang itu ada juga campuran gitu ya. Nah, materi tesnya, untuk materi tesnya itu ada TPS, tes potensi skolastik, ada juga tes kompetensi akademik. Skolastik itu apa? Skolastik itu kayak wawasan umum. IPA dan IPS itu sama saja. Kalau tes potensi akademik, kompetensi akademik maksudnya, nah itu berbeda. Kalau IPA itu ada matematika IPA, ada fisika, yang kayak gitu-gitu ya. Kalau IPS itu juga ada sosiologinya, ada geografinya, ada ekonominya, kayak gitu ya. Itu ciri dari jurusan ya teman-teman kalau TKA. Tes dilakukan 7 hari selama 14 kali. Nah, ini teman-teman waktu pelaksanaan ini nggak bisa dipatok sih. Biasanya ini suka berbeda tergantung tahunnya. Ini kalau tahun kemarin memang dilaksanakannya 7 hari dan 14 kali gitu. Kalau tahun kalian itu harus lihat update-annya. Bisa jadi sama, bisa jadi ada perubahan. Nah, untuk hasil tesnya, kalau dulu tuh diberikan secara individu. Jadi kalian tahu nih, matematika kalian berapa, biologi kalian berapa, itu ketahuan. Itu enak. Jadi transparan. Nah, tapi sedikit info, untuk tahun ini ada perubahan nih. Hasil tesnya ini memang nanti akan dikasih ke kita secara individu, tapi akan dikasih setelah selesai SBMPTN. Kalau kemarin itu dikasih sebelum SBMPTN. Jadi kita punya trik kalau kemarin gitu kan. Jadi kita bisa menghitung dulu. Ini rata-rata sekian UTBK masuknya di mana gitu. Kalau sekarang itu sudah nggak bisa teman-teman. Jadi teman-teman harus sering latihan, reot-reot itu diikutin gitu kan, biar nanti bisa dilihat nih standarnya berapa. Kalau standar minimum untuk UTBK sih misalkan kayak kedokteran, kedokteran itu 700 atau 750 atau 800, biasanya sih nggak akan jauh-jauh dari situ. Jadi sarannya teman-teman harus sering latihan kalau untuk persiapan SBMPTN. Nah, SBMPTN ini karena berbayar, teman-teman, di sini nih untuk Saintek sama Sosum itu tahun ini ya, itu sekitar 200, untuk campurannya berbayarnya itu sekali tesnya itu 300.000. Nah, kalau tahun kalian itu pasti ada perubahan biasanya. Kalau enggak, kalau turun sih jarang ya, naik tetap biasanya. Oke, teman-teman ada yang ditanyakan sampai sini? Masih aman? Oke, di sini tahap UTBK SBMPTN ya. Teman-teman biasanya awal-awal nih mengisi portal dulu, lalu nanti ada tes UTBK, baru registrasi SBMPTN. Jadi biasanya tes dulu, baru milih jurusan. Nah, kalau tahun ini itu berbarengan antara pilih jurusan dengan tes. Nah, kalau tahun depan itu pasti akan berbeda. Lah kok, terus kenapa dibahasnya sekarang? Nah, ini kalau beda-beda kayak gini kenapa dikasih tahu gitu kan? Ini untuk info aja, karena biasanya untuk seleksi-seleksi kayak gini sih berulang, nggak begitu signifikan perbedaannya. Ini ulang lagi nih, tahun ini ulang lagi ke tahun kemarin-kemarin. Nah, mana tahu pas kalian nanti akan balik lagi ke tahun-tahun sebelumnya, gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan? Masih aman? Halo, ada yang ditanya? Silahkan, Nilu. Boleh, Siapa? silahkan. Ayo, tanya. Jul, Juan, tanya Mas, kesempatan ini. Ayo, tanya. Kak, saya mau tanya. Boleh, silahkan. Ya, sip, bagus, Intan. Iya, Neng. Ya, terima kasih, silakan. Kan tadi itu ada selain atau sosum itu 200.000, sama campuran 300. Maksudnya yang campuran gimana ya, Kak? Oke, nah kalau misalkan Saintek sama Sosum tuh gini, kalian kan anak Saintek nih, anak IPA tuh namanya Saintek gitu. Jadi kalau tes IPA nanti
kalian bayarnya 200.000. Tapi kalau yang mau linjur, nah berarti ngambilnya tuh campuran, berbeda tuh bayarnya 300.000. Jadi nanti kalian kalau yang campuran itu ada tes IPA-nya, ada juga tes soshumnya, begitu. Makanya biayanya biasanya lebih mahal karena memang ya ada 2 mata pelajaran, wajar lah gitu. Soalnya juga pasti kan berbeda dengan yang saintek saja atau yang soshum saja. Begitu Intan. Gimana Intan? Oh, baik Kak, terima kasih ya Kak. Oke, sama-sama. Oke, kita lanjutkan berarti ya. Nah, di sini ada sistem penilaian UTBK. Ini yang sudah saya bahas tadi ya. Kalau dulu, kalau benar 1, kalau salah, benar 1, salah kosong. Kalau kosong juga nilainya kosong, gitu kan. Ini nilai mentah. Mohon maaf, ini untuk tahun sekarang menggunakan teori respon butir. Ini teman-teman gak usah pusing. Aduh Kak, teori respon butir tuh gimana sih caranya? Terus saya harus kayak gimana Kak, gitu kan. Nah, intinya kalau nanti menggunakan teori respon butir, saya sih sarankan teman-teman isi aja semua. Kalau nanti ada perubahan, oh ya sekarang menggunakan teori penilaiannya plus minus, berarti kalau tidak bisa lebih baik dikosongkan. Gitu ya. Oke, ini penilaian. Ini saya ngambil langsung dari LTMPT ya teman-teman. Jadi memang bentuknya kayak surat resmi kayak gitu ya. Di situ ada pilihan PTN, program studi, daya tampung, jumlah peminat, nilai UTBK, dan keketatan. Ini penilaian SBM teman-teman. Jadi kalian harus hati-hati memilih PTN-nya, pilih program studi yang sesuai. Hati-hati dengan daya tampung, semakin besar daya tampungnya, berarti peluang kita semakin besar. Tapi kalau misalkan daya tampungnya besar, cek juga jumlah peminatnya, gitu ya. Cek juga nilai UTBK-nya. Nah, nilai UTBK ini biasanya kan kalau tahun kemarin bisa kita ngelihat ya, kalau tahun ini kita nggak tahu. Jadi kita pilih kita tes, kita pilih jurusan, ya udah nanti keluar tuh hasilnya lulus tidak lulus. Kalau tahun kemarin masih enak. Kalau ini untuk tahun kemarin ya, teman-teman, saya infokan saja. Nah, tahun kemarin kayak gini, teman-teman, contohnya. Jadi kita ketahuan nih, oh TPS-nya, kemampuan penalaran umumnya 500, kuantitatifnya berapa, matematika sosumnya berapa, sejarahnya berapa. Nah, ini bisa kita analisis teman-teman kalau kayak gini. Analisisnya gimana Kak? Nanti kita juga ada standar NRM-nya, ada juga perhitungannya. Nanti biasanya dibantu perhitungannya sama kakak konselor kalau di kita. Gitu ya. Persaingan SBMPTN hampir sama ketat sama kayak SNMPTN ya. Teman-teman, di sini yang berpeluang terima di PTN adalah 23% terbaik. Kalau tadi kurang lebih 19% gitu kan. Memang lebih banyak SBMPTN karena kuotanya juga lebih banyak. Nah, ini apaan Kak? Nah, ini nih, ini contoh cara menghitung teman-teman nanti. Ini dari mana Kak ini dapat rank nilai? Ini sebenarnya di-share dari LPMPT. Jadi nilai yang sudah kita dapat di UTBK, nanti kakak konselornya akan membantu kalian. Kalian ada di rank berapa? Ada di range nilai berapa? 500-an, 600-an. Nah, yang berpeluang masuk tuh di situ berapa aja? Ada di range berapa aja gitu kan? Nanti ini dihitung teman-teman. Nah, untuk menunjang, karena tadi SBMPTN ini tesnya menggunakan komputer, maka SG juga ngikutin. Kita ada tryout juga yang sudah menggunakan CBT. Jadi kita sudah online dan waktunya juga sudah disesuaikan. Soal-soal juga kita sudah sudah di-upgrade sesuai dengan soal-soal SBMPTN. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir lagi. Memang kadang standarnya kita agak ditinggiin dulu gitu kan. Kenapa ditinggiin? Karena kalau kalian sudah terbiasa dengan tipe-tipe soal yang sukar gitu kan, nanti kalau dapat soal yang mudah kan akan ya gampang gitu kan. Kalau kalian terbiasa soalnya ya biasa-biasa saja, nanti akan kesulitan kalau mendapatkan tipe soal yang sulit gitu. Nih layoutnya. Oke, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan kembali, boleh?
Nah, ya teman-teman harus siap-siap nih mumpung kelas 11, coba cari info tentang profesi. Kalau dokter ya udah jelas ya tadi, Kak saya mau jadi dokter, banyaknya jadi dokter, mau di kedokteran, ya udah jelas nanti jadi dokter. Nah kalau yang lain-lain, misalkan Kak saya mau masuk aktuaria, aktuaria itu jadinya apa sih Kak nanti? Kak geografi misalkan, itu nanti jadi apa sih? Nah coba kalian cari prodi, cari juga profesinya, lalu prospek kerjanya nanti itu seperti apa, mulai coba dicari dari sekarang, ya. Ini ada yang mau dokter, ada yang jurnalis, ada yang akuntan, dan lain sebagainya. Coba identifikasi diri, tadi kalian coba mencari info, saya tuh sebenarnya cocoknya di mana, gitu kan. Ikut tes-tes, apa namanya, untuk mengetahui kalian itu cocoknya di, misalkan yang tadi yang ngambil kedokteran, cocok nggak sih saya ngambil kedokteran gitu kan? Oh saya mau ngambil teknik, cocok nggak sih sebenarnya dengan diri saya gitu kan? Nah dengan nilai saya, nah itu coba ikut tes-tes seperti itu ya. Kenali minat dan bakat. Nah ini ada tes minat dan bakat juga. Nah sama gini teman-teman, kebetulan selain tadi ada konsul PTN, di SG juga kita ada klinik kantor. Mungkin kalau yang sudah les, ada yang pernah les di SG itu tahu kalau misalkan ada PR, ada pelajaran yang di kelas masih agak sulit, nanti bisa dibahas di klinik kantor gitu. Klinik kantor ini bayar Kak, nggak, sudah masuk, sudah include semuanya, jadi kita nggak ada tambahan apa-apa. Kita juga sebenarnya ada sering mengadakan tes minat bakat dan itu terbuka untuk umum teman-teman. Jadi kalau nanti kalian mau nyari info, saya mau tahu minat dan bakat saya ada di mana, saya cocok nggak sih di kedokteran, saya cocok nggak sih di teknik. Nah kalian nanti bisa ikut, coba cari aja infonya di SG, walaupun bukan siswa SG, kita terbuka untuk umum, gitu ya. Oke, mulai direncanakan. Kalian sudah mulai tahu ya seleksi-seleksi kayak gimana. Nah, intinya selain kita usaha, kita juga harus berdoa. Nah, tidak ada yang lebih ajaib daripada yakin dan doa adalah kekuatan yang memungkinkan dari apa yang tidak mungkin, gitu teman-teman. Jadi, kalian harus benar-benar yakin sama diri sendiri, berusaha nilainya dinaikin. Nah, kalian bisa jadi nih teman-teman kakak-kakak alumni kalian, ada juga yang dari 105, mungkin ada yang kenal Zahra. Kalau ibu pasti kenal nih anak-anaknya. Ada Kalita, nah itu banyak sih sebenarnya, kebetulan ini Oh iya nih Kalita. 19 2020 ya. Iya. Oh kenal ya Bu ya? Ini Oh ibu kenal. Iya, kenal. Sandi ya? Sandi siapa sih? Oh, ini 99 ya. Ini kenal Mbak, Kalita kenal. Ya. Zahra Ini ada kenal Zahra, ini. Bu. Zahra. Ya. Zahra ini kan diterima di Tuh, Undip. dari 105. Ini Betul, diterima di itu Undip. anak kita, Bu. Ya, anak ini SD diterima di Arjuna. Undip. Betul. Terus ini diterima di UI. Ini Kalita diterima di UI, Mbak. Iya, terus siapa lagi ya? Ibu. Mana lagi? Itu ya. Nih. Ada Sadatina. Oh, Sadatina, ya. Ini kan kalau nggak di UI ya Sadatina ya. Sadatina, iya. Oke. Ada juga Wian Hadi. Wian diterima di Universitas Brawijaya jurusan Sosiologi. Ini kebetulan BK-nya saya. Ibu hafal banget. WA nama ibu, Mbak. Iya, betul. Nah, ini kakak-kakaknya nih Bu, yang tahun kemarin kebetulan ada yang 105 yang bimbel di Arundina. Iya. Gitu. Iya betul. Kenal. Ini ada Martunas juga dari 105. Oh, Martunas ya. Martunas. Ada Noval. Noval ya. Wow.
Ya, lumayan banyak juga ya. Ada Fuad juga. Fuad diterima di ini kalau nggak salah di Undip apa di mana ya? Ada kok datanya di Ibu nih. Fuad ya. Ya. Ada Fuad. Kebetulan satu kelas sama Wian. Oh, iya. Betul. IPSA, iya. Oke. Nah, sekalian nih, saya mau nginfoin kelas juga, Ibu. Untuk di SD kita juga ada 3 jenis kelas. Ada kelas reguler, ya betul. Nih teman-teman, ada kelas reguler, ada excellent dan eksekutif. Ini memang ada perbedaan jumlah siswanya, tapi kalau untuk pandemi memang kita kan harus jaga jarak. SD juga kita sudah sesuai dengan prokes, ada cuci tangan, ada cek suhu. Nah, di kelas juga kita harus berjarak dari dulunya 15, sekarang juga dikurangin Ibu, standarnya ada yang 9, ada yang 10, maksimal 10 tergantung pada ruangannya gitu. Jadi teman-teman nanti kalau mau ada yang ditanyakan boleh hubungi di cabang SG Arundina. Mau nanya, oh ya excellent gimana Kak, reguler gimana? Boleh nanti ditanyain. Nah ini ya, ini selama pandemi, kelas reguler jadi 9, excellent jadi 6, eksekutif itu jadi 4. Karena kita memang harus selalu jaga jarak dan patuhi protokol kesehatan. Nah gini ya teman-teman, kita sudah, KBM kita gimana Kak? Oh ya, kita maunya offline. Alhamdulillah di SD kita sudah offline juga. Jadi memang semuanya harus kita patuhi ya, walaupun kita offline, kita tatap muka, kita tetap harus pakai masker, ada cek suhu juga, cuci tangan sebelum masuk, di kelas juga kita ada jaga jarak, gitu kan, makanya di kapasitasnya ditambah, dikecilin gitu kan, disedikitin lagi, jadi nggak perlu khawatir kalau teman-teman berminat untuk offline, boleh. Untuk biaya, nanti bisa langsung datang ke cabang SG Arundina aja teman-teman. Nah, nih ada yang sudah tahu SG Arundina teman-teman? Halo, masih ada? Tahu Kak. Oke. Tahu ya. Betul. Nah, sebelum kita akhiri, aduh udah lumayan ngaret ya Ibu. Saya mau ngasih kuis dulu nih buat teman-teman yang bisa jawab. Boleh dapat ada voucher 500.000. Ada yang mau nggak teman-teman? Ini saya kasih coba pertanyaan. Apa ada yang mau bertanya mungkin? Kalau yang mau bertanya boleh saya kasih vouchernya. Nanti saya tulis namanya, boleh silakan. Ayo silakan Neng, ada voucher ayo. Ayo. Oke, ada? Atau coba saya yang nanya deh. Satu tadi udah ada Intan ya Ibu ya. Awal itu yang bertanya. Nanti untuk Intan, Kakak catat ya. Intan dari 11 IPA apa Ibu ini tuh? 11 IPA. Oh iya, Intan untuk dari 11 IPA nanti Kakak catat. Kamu dapat voucher 500.000. Ini vouchernya untuk potongan diskon kalau misalkan kamu mau bimbel gitu ya. Nanti untuk info selanjutnya boleh datang aja ke cabang SG Arundina, itu di Jalan Kelapa Dua Wetan. Kalau kalian tahu forestry atau setir mobil Natuna, kita pasti di sampingnya gitu. Gampang kok dicarinya, sambil kalian jalan-jalan aja, nyari-nyari info gitu. Boleh silahkan datang aja ke SG Arundina. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan sekian mungkin ya Ibu. Ibu mau menambahkan boleh Ibu? Oh iya, anak-anak silahkan kalau ada yang tanya ya. Boleh silakan. Oh iya. Mbak, aku mau tanya kalau ada anak, nggak apa-apa ya Ibu nanya? Boleh Ibu silakan. Terima kasih. Tadi kan disampaikan tuh Mbak, kalau mau tes bakat boleh walaupun bukan warga SG. Nah nanti saya mau menghubungi, nanti mau saya tawarkan ke anak-anak kelas 11 ini yang mau tes siapa, biayanya berapa dan lain sebagainya ya Mbak ya. Biasanya biasanya kalau dulu tuh kan sebelum pandemi itu ada
tes dari sekolah tuh. Oh iya iya. Yang dibiayai sama sekolah, tapi kan tidak harus setiap tahun ada gitu lah. Terus juga, nah tahun ini kan nggak ada ya, karena kan mungkin tidak ada pejabat dari sekolah. Nah, tetapi juga ada beberapa anak dari kelas 11 itu dan kelas 12 itu yang tes secara mandiri gitu. Mandiri. Biasa, oh iya. Mandiri, tes mandiri karena bingung jurusan, saya bakatnya di mana dan lain sebagainya. Maka sebagian dulu kan saya arahkan ke UNJ. UNJ itu kan jauh ke Ramangun. Ada yang ke UI, di UI gitu. Saya di klinik psikologi UI itu kan saya banyaklah anak-anak yang ke sana gitu. Nah, kalau nanti di Salemba ada ya udah nanti saya akan sampaikan ya, Mbak. Oke, siap itu Ibu. kapan, di mana, biayanya berapa jam, mengetahui seperti apa. Nanti contohnya hasilnya bisa dikasih ke saya dulu, Mbak. Tolong disampaikan ke manajernya ya. Iya, siap Bu. Nanti saya sampaikan ke Pak Abdul. Ya. Kita nanti ada contoh hasil analisisnya. Kalau Ya, nanti betul. ini boleh nanti saya minta tolong. Daripada jauh-jauh, iya, oke. Nanti berapa orang harus dites atau dikelompokkan, 5 orang atau 4 orang, gitu-gitulah pokoknya ya Mbak ya. Saya tertarik ini. Iya, karena banyak orang tua tuh yang tahun-tahun dulu itu suka begitu, Bu Mar, gimana mau ngetesin anakku gini-gini, daripada aku jauh ngirim ke UI, ke UNJ, kan lebih baik deket ke situ. Ya, makasih Mbak. Iya, terima kasih juga Ibu. Betul, Ya, nanti yang lain ada yang tanya? Yasmin, Najila mau nanya Neng tentang SBM? Enggak Bu, makasih. Sudah jelas ya? Sudah jelas. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Yasmin juga sudah jelas. Oke. Ya, Oke Mbak, terima kasih Mbak Ai atas informasi dan pencerahannya ya yang bagus kepada anak-anak kami. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, anak-anak juga menjadi tambah wawasan, tambah pengalaman, tambah pemahaman ya. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam, sama-sama. Jangan lupa ya teman-teman diisi untuk absennya. Isi absen dulu. Isi absennya terus boleh live ya Mbak? Boleh live ya. Boleh, silakan. Kalau sudah tidak ada yang tanyakan, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Ai, teman semuanya. Ya, membantu. Maaf, awal-awal ada trouble ya Ibu. Nggak apa-apa, biasa Mbak. Memang kita biasa begitu. Iya. Biasa ya. Waalaikumsalam. Mbak Ai jangan keluar dulu ya. Mbak Ai jangan keluar dulu. Siap Ibu, siap. Maaf Bu, tadi lupa unmute. Ya, Yasmin nggak apa-apa. Yasmin jangan mau nanya. Ya? Iya, kirain tadi Jasmine mau nanya. Oh, ya. Ini berarti udah selesai ya Bu belajarnya? Sudah Mbak, ini udah selesai.